Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini. Sobat Muda Dunia, vaksin. Satu kata yang saat ini terdengar di mana-mana karena seolah menjadi setitik cahaya di tengah gelapnya masa pandemi yang sudah kita hadapi bersama selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Dan vaksin ini dianggap menjadi langkah pamungkas untuk menangani pandemi yang terjadi. Namun, untuk beberapa pihak, vaksin dianggap menakutkan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya edukasi dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai vaksin yang belum terjawab. Untuk itu, pada episode ini kita akan berbincang mengenai vaksin dan sudah hadir bersama dengan saya seorang narasumber, dokter spesialis mikrobiologi klinik dan juga dosen Fakultas Kedokteran UMY, Dr. Inayati Habib MKes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Ais. Iya dok. Dokter, kita langsung ke pertanyaan pertama. Sebenarnya definisi dari vaksin itu apa sih dok? Dan apakah memang vaksin ini adalah sebuah solusi terakhir dari pandemi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita harus memahami apa itu vaksin yang menjadi banyak ya perhatian untuk saat ini dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai ya vaksin itu diberikan ke sebagian tenaga kesehatan yang memang menjadi sasaran dari vaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah bagian dari mikroorganisme, jadi komponen dari mikroorganisme yang nanti diharapkan apabila komponen itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang akan memacu munculnya kekebalan atau imunitas. Apa saja yang biasa digunakan untuk vaksin sebenarnya tidak terbatas pada virus ya. Jadi apapun itu diberikan untuk melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri, terhadap infeksi virus, nanti bagian-bagian dari virus itu yang akan dimasukkan, bagian-bagian dari bakteri itu yang akan dimasukkan. Jadi bisa bagiannya, bisa keseluruhannya, atau bisa produknya. Jadi misalnya suatu mikroorganisme atau bakteri dia menghasilkan toksin, menghasilkan racun yang nanti dia akan mempengaruhi infeksi. Nanti vaksin yang dibuat adalah dari toksinnya tersebut, bagian dari produknya atau bagian dari tubuhnya. Misalnya kalau yang vaksin COVID ini itu kan ada macam-macam juga jenisnya. Ada yang hanya diambil dari bagian komponen misalnya spike-nya, dia tonjolan yang ada dari bagian virus tersebut atau whole body-nya ya, tubuh secara keseluruhan dari virus yang nanti itu diinaktivasikan, dilemahkan atau dimatikan sehingga nanti apabila masuk ke tubuh, tubuh mengenalnya seolah-olah sebagai virus yang infeksius, tapi sebenarnya itu sudah dilemahkan sehingga nanti di tubuh akan merespon dengan memunculkan kekebalan. Apa bukti kekebalannya? Yaitu dengan terbentuknya salah satunya antibodi yang nanti akan menetralisir kalau pada suatu saat seseorang itu terinfeksi oleh virus sesungguhnya dari alam, itu nanti dia akan menjadi sudah punya cadangan kekebalan tersebut. Ya, nah ini nanti kalau pertanyaan yang kedua ya tentang apakah sebagai solusi sebagai terakhir. Pandemi itu memang kita harus melihat dari suatu perjalanan pada saat awal munculnya pandemi di mana kita semua seperti kaget mungkin ya, kok ini ada suatu infeksi yang mendadak dan menimbulkan kematian yang cukup tinggi, maka memang harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kita harus mengerjakan sesuatu, apakah itu dari melakukan mempelajari, pertama mestinya mempelajari apa ini penyebabnya, etiologinya ya, karena itu suatu virus baru, virus SARS-CoV-2 ini kan sebenarnya sudah ada untuk yang infeksi-infeksi pada yang lain, spesies yang lain ya, jadi seperti MERS, kemudian SARS yang awal dulu di tahun 2012, kemudian yang ini kan ada varian baru, jadi satu keluarga cuma memang menimbulkan suatu dampak penyakit yang cukup mematikan. Nah ini otomatis ada upaya untuk mempelajari itu, kemudian bagaimana kita menghadapi dengan membuat upaya-upaya penanggulangan seperti mempersiapkan tenaga kesehatan, itu semua dilakukan dalam rangka begitu ditentukan pandemi maka akan ada suatu kebijakan-kebijakan yang memang nanti diharapkan bisa
menghentikan ya pandemi, tapi memang tidak semudah itu karena banyak faktor. Jadi ada short term response namanya, kemudian juga nanti ada mid term and long term response, di mana salah satu upaya imunisasi ini adalah long term response. Jadi memang harapannya dengan pemberian vaksinasi, dengan pemberian imunisasi ini nanti bisa memunculkan kekebalan yang kita kenal sebagai kekebalan lingkungan itu ya, herd immunity. Herd immunity itu sebenarnya bisa kita analogikan pada satu kelompok populasi masyarakat di mana ada kemungkinan satu orang yang sudah dapat vaksin, satu orang yang belum mendapat vaksin, dan orang yang sakit. Lah ini apabila nanti orang yang sakit ini berada dalam satu populasi di mana populasi itu sudah mendapatkan vaksin, maka orang yang sakit ini nggak akan mentransmisikan ke sekitarnya, ya. Tetapi berbeda kalau dalam suatu lingkungan itu belum mendapatkan vaksin, maka ada kesempatan orang yang sakit membawa virus ini menyebarkan ke orang yang lain, ya. Sehingga tadi harapannya begitu ada kelompok masyarakat yang sudah tervaksin, mungkin tidak sampai 100% ya, tervaksin, itu tetap memutus rantai transmisinya. Harapannya seperti itu sebenarnya ya, lebih kepada ada kekebalan itu bisa mencegah munculnya infeksi yang baru, di mana disebarkan oleh orang-orang yang tadi masih positif dengan COVID-19. Lalu ya, tadi dokter bilang bahwa tidak akan 100% masyarakat divaksin. Lalu siapa aja dok yang sebenarnya perlu divaksin? Perlu divaksin ya. Jadi untuk skenario sebenarnya kalau yang vaksin siapa saja untuk vaksin secara umum, hampir semua orang yang punya resiko terinfeksi memang sebaiknya lakukan vaksinasi. Seperti mungkin kalau yang sudah familiar kan itu hepatitis ya, hepatitis, kemudian campak, rubella untuk komunitas tertentu lah. Untuk COVID ini memang karena ini suatu pandemi, maka ada suatu skenario dalam pemberian sasaran siapa yang mau divaksin. Ada skala prioritasnya ya dok? Iya, ada skala prioritasnya, ada tahap-tahap yang nanti harus dilalui. Jadi memang karena kenapa seperti itu, kenapa harus tenaga kesehatan terlebih dahulu ya. Dalam ini kan tahap pertama nakes dulu, kemudian penunjang nakes, kemudian juga mahasiswa yang terlibat di bidang pendidikan tenaga kesehatan, itu kan menjadi prioritas pertama. Kemudian baru nanti kelompok yang ini ya, publik itu ya, orang-orang yang berurusan dengan masyarakat secara langsung, TNI, kemudian nanti baru tahap ketiga dan berikutnya mungkin ada prioritas yang lebih lain ya. Nah ini memang mulai dari bulan kemarin ya, Januari, kita lihat Bapak Presiden kita kan sudah pertama kali kan memberikan contoh bersedia untuk divaksin, dan tentunya kita juga semua sebagai masyarakat yang taat ya tentunya harus juga bisa melakukan vaksin. Nah ini memang tadi tahap-tahapnya tenaga kesehatan lebih dulu. Kenapa? Karena tadi ada potensi tenaga kesehatan ini tertular ya, resiko tertular, memiliki resiko yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi, sehingga nanti harapannya ini yang resiko-resiko tinggi ini diberisi terlebih dahulu sehingga nanti baru diinikan, sama karena keterkaitan dengan ketersediaan vaksinnya. Jadi vaksinnya itu kalau dilihat dari kebutuhan vaksin nasional itu memang ada hitung-hitungannya. Jadi Pak Menkes kita yang baru ini sudah lakukan ya upaya-upaya penghitungan mulai dari jumlah populasi kita sebanyak 270 juta ya, sekitar penduduk kita kan 270 juta. Itu vaksin yang diberikan memang diprioritaskan untuk usia-usia 18 tahun ke atas. Kalau dihitung seperti itu, kalau populasi yang usia 18 tahun ke atas itu sekitar 188 juta. Ya, kemudian diambil lagi dikurangi dengan populasi yang dia komorbid. Jadi ada kemungkinan resiko kalau diberikan vaksinasi, ya misalnya orang yang dengan hipertensi, dengan DM yang tidak terkontrol ya, dan seterusnya, itu jumlahnya sekitar 181 juta. Maka untuk pemberian 2 kali vaksin itu dibutuhkan 2 kalinya, kemudian ditambah 25% kemungkinan istilahnya toleransinya ya untuk resiko-resiko kekurangan. Ini sekitar 426 juta dosis vaksin. Nah, makanya kalau sangat banyak ya, sangat banyak sehingga memang kalau diberikan tadi ya semua penduduk Indonesia jelas itu tidak memungkinkan. Jadi memang ada
prioritas tadi beberapa tahap-tahap sesuai dengan ketersediaan vaksin. Seperti itu. Iya. Nah, lalu Dok, yang masih jadi ketakutan masyarakat kalau saya dari hasil riset saya, mungkin efek samping dari vaksin itu Efek sendiri, samping, apakah ya. ada, dan kalau ada itu apa, Dok? Ya, jadi hampir semua vaksin itu memungkinkan ya, ada kemungkinan terjadi efek samping ya, apapun dari, mungkin ingat ya kalau waktu kita punya anak kecil kemudian kita bawa ke puskesmas di vaksin itu kan Demam. ada demam ya, mungkin ada kemudian bengkak di tempat suntikan, dan itu memang suatu hal yang bisa masuk akal karena vaksin itu kan sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya kan, sengaja dimasukkan ke dalam tubuh sehingga pasti tubuh itu tidak akan diam, tubuh akan memberikan respon, dan memang itu yang kita harapkan dari vaksinasi, dimasukkan suatu zat antigen ya yang bersifat sebagai antigenik tadi, kemudian nanti tubuh akan merespon. Salah satu efek samping memang tadi yang paling ringan adalah bengkak ya, kemudian kemerahan, kemudian juga kalau yang sistemik itu kadang rasa lemah dan pusing ya, pusing, sakit kepala, kemudian nyeri otot itu juga ada seperti itu. Jadi nanti sangat bervariasi, masing-masing orang akan merespon berbeda-beda ya, seperti Tergantung itu. dari imunitas tubuhnya lagi ya, Dok? Ya, imunitas, kemudian ya riwayat, karena memang kita mungkin sama-sama seusia, tapi variasi biologi kita itu berbeda-beda ya. Ya. Lalu tipe-tipe vaksin yang tersebar di Indonesia ini apa aja? Ya, ini saya kira cukup menarik ya. Jadi melalui begitu ada pandemi, sudah ada upaya-upaya untuk mempersiapkan ya vaksin, karena memang tadi vaksin itu harapannya bisa melindungi tadi memunculkan kekebalan, masyarakat menjadi kebal, otomatis kalau dengan kebal otomatis tidak akan terjadi infeksi, jadi menekan insidensi infeksinya. Nah ini maka upaya-upaya membuat vaksin itu juga tidak mudah ya, jadi mulai dari mencari ini apa mikroorganisme yang mau kita masukkan. Jadi kalau virus COVID ya kita mulai mempersiapkan virusnya dulu, kemudian setelah itu diuji cobakan pada secara in vitro dan in vivo ya. Jadi in vitro itu di lab itu diambil benar-benar partikelnya, kemudian kita uji, di challenge-kan biasanya ya, diadu gitu ya dengan suatu sel yang nanti harapannya benar nggak dia bisa membentuk antibodi, kemudian setelah itu diujikan ke uji binatang, ke uji hewan coba ya, setelah hewan coba baru nanti baru berani untuk ke uji klinis yang ada fase 1, 2, 3. Ya, itu memang memerlukan perjalanan yang panjang ya, tapi dalam kondisi darurat seperti ini memang produksi itu bisa dilakukan secara cepat ya, karena memang ada banyak varian juga. Ini macam-macamnya banyak Mbak, yang kita kenal cukup sekarang sudah dipakai kan Sinovac itu ya, Sinovac. Yang dari Tiongkok itu toh. Kalau Sinovac itu efektivitasnya? Efektivitas kemarin yang diuji coba di fase uji klinik fase 3-nya kan ada 60 sekitar 65 ya, 65. Nah, lalu Dok, dari 165 itu kan efektivitasnya, lalu sisanya? Jadi maksud 65% itu apabila seseorang sudah mendapatkan vaksin Sinovac, dia kemungkinan untuk mendapatkan atau kemungkinan dia terinfeksi oleh COVID itu sebesar sisanya 65 berarti 35 ya, 35%. Jadi contohnya yang Pfizer itu kan efikasinya kan 95%. Berarti kemungkinan kalau orang sudah divaksin Pfizer, maka orang itu kemungkinan untuk terinfeksi virus COVID sebesar 5%. Jadi sisanya atau kemungkinan tidak terkenanya sebesar 95%. Kalau Sinovac berarti 65% itu tidak terinfeksi. Jadi memang masih lebih rendah ya daripada Pfizer, cuma kalau dari aturan WHO suatu vaksin bisa kita gunakan cut off point-nya 50%. Itu masih sedikit lah di atas 65%. Ya, jadi selain Sinovac kan ada juga yang nanti pemerintah itu mempersiapkan vaksin yang lain ya, misalnya Novavax itu yang dari Novavax itu Amerika Kanada itu. Kemudian juga dari Pfizer sama yang AstraZeneca ini ya. AstraZeneca juga
akan diupayakan pemerintah. Jadi Menkes kita ini juga cukup sudah ada skenario lah untuk berapa jumlah dari yang Sinovac, berapa jumlah yang dari merek-merek yang lain. Ya. Nah dok, berbicara tentang infeksi, nah setelah kita divaksin berarti masih ada resiko reinfeksi virus, atau setelah divaksin apakah kita ini akan kebal selamanya terhadap sebuah virus? Ya, jadi ini juga kasus menarik ya. Suatu kasus infeksi itu sebenarnya kan kita jelas ya, ada suatu bakteri masuk atau virus masuk. Kalau sudah sembuh, sebenarnya sudah. Sembuh. Nah, hilang itu penyebabnya. Apa yang menjadi jejaknya? Jejaknya adalah dalam tubuh kita ada kekebalan. Jadi kalau kita jalan mungkin meninggalkan tapak kaki ya. Tapi kalau kita terinfeksi tapak kakinya mikroorganisme dalam tubuh kita itu antibodi itu tadi. Jadi kalau dia mungkin sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ada, tapi kan ditinggalkan tapak kaki ya. Sama, seperti itu juga lah. Ini pada saat seseorang itu sudah terinfeksi dan sembuh, sebenarnya sudah sembuh. Reinfeksi itu ada infeksi yang muncul lagi. Nah ini kalau yang reinfeksi yang kasus COVID ini kan ada ketakutan jangan-jangan itu kena kambuh lagi, reinfeksi seperti kambuh ya. Kambuh itu karena oleh virus yang sama. Tapi bisa jadi karena virus corona ini sangat banyak, bisa jadi itu oleh penyebab virus yang lain lah. Maka untuk tahu reinfeksi itu harus dipastikan bahwa memang virus yang ditemukan itu adalah mempunyai ciri sama. Cara mendeteksinya di laboratorium, jadi dideteksi urutan genomnya. Ini membutuhkan biaya mahal. Jadi awal pertama ditemukan itu di Hong Kong waktu itu ya. Di Hong Kong justru begitu ada reinfeksi, ternyata reinfeksi waktu itu pasiennya menunjukkan gejala yang ringan. Nah, para ilmuwan waktu itu menyampaikan wah ini suatu kabar gembira karena berarti seseorang yang sudah kena virus COVID dia akan muncul kekebalan yang bisa melindungi di infeksi kedua, di reinfeksi itu dengan simptom yang gejala yang ringan. Tapi ternyata setelah itu 1 minggu berikutnya ada laporan orang yang kena virus COVID kedua ternyata menunjukkan gejala yang berat juga. Maka sampai sekarang memang masih dilakukan, perlu deteksi lagi apakah benar-benar infeksi dengan virus yang sama. Cuma masalahnya ini yang mikir yang infeksi pertama aja masih kewalahan. Ya kan untuk mendeteksi mendeteksi live-nya aja masih kewalahan. Jadi tentunya memang masih belum menjadi perhatian karena memang kasusnya waktu itu ada 26 juta kasus di dunia, yang lapornya infeksi baru 2. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin ya sebenarnya juga bisa jadi ada infeksi kedua itu mungkin juga ada tapi belum terreport ya. Ya seperti itu Mbak. Berarti memang masih diuji ya dok? Ya masih diperhatikan ini juga. Lalu vaksin masuk ke Indonesia itu distribusinya bagaimana ya dok? Kalau distribusi vaksin mungkin saya kurang memahami secara utuh ya. Jadi memang karena ini vaksin yang sifatnya nasional, ada suatu petunjuk juknis ya. Jadi nanti di bawah Kementerian Kesehatan ini nanti yang akan mengelola ya dengan beberapa komponen-komponen yang terlibat di situ ya. Dan mulai saya pernah mendengarkan itu sosialisasi tentang pelaksanaan vaksinasi ini memang cukup rumit ya. Mulai apa yang membuat rumit itu sebenarnya adalah salah satunya adalah cara menyimpan vaksin. Jadi kan vaksin itu sesuatu benda yang sangat sangat bukan fragil ya, atau sangat sulit ya. Rigid ya, jadi aturan itu rigid, jadi begitu kena panas sedikit tidak boleh. Karena nanti efektivitasnya akan berkurang. Termasuk juga kenapa kita memilih Sinovac ya. Jadi ini kan juga ada suatu pertanyaan kan, kenapa nggak Pfizer aja? Nah, karena kalau Pfizer itu untuk menyimpan vaksinnya itu harus pada -70. Nah, itu butuh kontainer yang khusus, kontainer yang besar. Di cold chain-nya, jadi cara menyimpan vaksinnya itu membutuhkan biaya yang mahal. Kalau sementara yang Sinovac ini dengan suhu 2-8 derajat itu sudah bisa. Seperti kalau kita nyimpan di kulkas lah, seperti itu. Jadi mungkin memang ada suatu alasan kenapa Sinovac ya. Kemudian juga ada keuntungan dan kekurangan masing-masing juga ada, saya kira nanti ada suatu skenario lah di dalam pendistribusian vaksinnya ini. Dan pastinya pemerintah juga sudah mengusahakan yang terbaik ya, dok, insya Allah kita harus husnuzon ya. Harus husnuzon. Lalu vaksin ini gratis dok nantinya? Ya kalau ini kan statement dari Pak Presiden ya. Presiden. Jadi ini
kita tunggu aja. Selama ini memang masih gratis toh. Kita nyatanya juga di data, kemudian ada suatu panggilan toh nanti ini. Nah, karena Pak Presiden waktu itu menyampaikan gratis dengan alasannya beliau kan menyarankan untuk semua lembaga pemerintah untuk mengalokasikan dananya kan untuk anggaran 2021 ini untuk program vaksinasi. Ya harapannya semoga benar-benar ini ya, benar-benar. Amin ya, biar kita semua gratis, bisa mendapatkan vaksin ya dok ya. Nah lalu dok, untuk kalangan umum, mungkin nanti setelah prioritas seperti nakes, tenaga masyarakat divaksin, untuk kita masyarakat umum, itu untuk mendapatkan vaksin prosedurnya seperti apa dok? Ya jadi kalau sudah nanti memang semua ya skenario pemerintah yang tadi vaksinasi untuk 181 selesai, kemudian kan mungkin sisa-sisa yang lain kan pengen juga ya mendapatkan vaksinasi. Mestinya nanti ada suatu prosedur yang akan dikelola ya. Jadi biasanya untuk suatu vaksinasi itu kita bisa lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer ya, misalnya mulai dari puskesmas. Nah, ini mungkin belum bisa kami kita sampaikan ya, karena memang masih sekarang tahapnya baru tahap untuk yang ini yang gratis, yang memang program pemerintah untuk 181 juta itu. Jadi mungkin nanti kita lihat ke depan. Jadi mungkin seperti kalau sudah saatnya ya selesai dalam tahun 2022 ini sepertinya ya, kalau di dalam 4 tahap itu nanti seperti vaksin hepatitis kita bisa beli ya, kemudian kita bisa lakukan vaksinasi, karena memang yang menarik ini apakah kalau orang sudah divaksin berarti sudah kebal. Nah, maksudnya itu yang menjadi pertanyaan apakah dok? Sudah ini enggak. Jadi memang seberapa lama sih kekebalan kalau orang sudah divaksin COVID, ini juga masih dalam penelitian, karena kan baru berjalan di negara lain dan negara kita malah baru saja kan ya. Tapi bisa kita asumsi kalau setelah orang itu terkena COVID itu kekebalannya muncul, antibodi itu bisa bertahan 6-8 bulan atau bisa lebih. Nah ini paling tidak berarti selama 6 bulan itu dia terproteksi. Nah setelah itu ya nanti harus mungkin ulang lagi sama yang terutama adalah lebih ke perilaku ya, perilakunya. Ya 3M lah itu yang penting juga ya selain Berarti vaksin. dok ini ya, jangan takut divaksin ya dok ya. Prinsipnya. Mungkin dokter ada sedikit statement terakhir untuk masyarakat untuk menyemangati, ayo dong berani divaksin, karena kan saat ini banyak sekali yang masih bertanya-tanya, aduh divaksin nggak ya nanti? Iya, jadi mungkin untuk semua masyarakat ya, termasuk juga saya memotivasi saya sendiri ya, karena ini sesuatu vaksin yang baru ya, jadi ya kita harus meletakkan kepercayaan kepada ini ya yang membuat vaksin, kan membuat vaksin sudah juga lakukan uji klinis. Ini harapannya dengan ada pertanggungjawaban secara ilmiah itu insya Allah sih kalau kita mendapatkan vaksin dengan kita juga mempersiapkan diri, karena kan vaksin tuh kita ditantang untuk antigen, maka kita harus siapkan tentara kita juga kan. Nah, kita mempersiapkan kesehatan kita, imunitas kita, kemudian juga tidak melupakan mempersiapkan mental ya, karena psikis yang drop itu juga nanti akan mempengaruhi imun kan. Nah itu kemudian juga tadi ya perilaku tujuan vaksin untuk memutus rantai tetap harus disertakan juga perilaku 3M tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya kira itu yang terutama. Berarti ya sebaiknya kita berhusnuzon ya dok ya dengan adanya vaksin. Nah mungkin dok pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih ya dok waktunya, terima kasih edukasinya. Semoga semua sobat muda dunia yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dari podcast kita episode kali ini. Nah sobat muda dunia, terima kasih sudah menyaksikan podcast UMY Talks. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah hikmah untuk sobat muda dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya. Waalaikumsalam.